ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita dua nikmat, yang nikmat itu sering manusia lupakan, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Maka dengan nikmat sempat yang Allah berikan ini, kita masih bisa melanjutkan kajian sebagai lanjutan kajian pada video sebelumnya dan juga dalam keadaan sehat. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sebagai uswa kita, yaitu baik berupa perkataan maupun perbuatan. Baik, sebagaimana yang saya katakan di video sebelumnya, bahwa sesudah kita membahas seputar sejarah ringkas ilmu hadis pada zaman Nabi, kemudian perkembangannya sehingga dibukukannya kitab Ulumul Hadis, dan kita juga sudah membahas ilmu mustalah hadis secara bahasa dan istilah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hadis sahih, yaitu ilmu mustalah hadis itu dibagi menjadi, dari sisi diterima ditolaknya itu terbagi menjadi dua, yaitu hadis makbul dan hadis mardud. Hadis makbul pada pembahasan sahih yang insya Allah kita akan bahas pada kesempatan kali ini, insya Allah akan saya terangkan setelah ini. Dan hadis mardud yang insya Allah juga akan diterangkan oleh teman kami, yaitu Syamir, Ihsan, dan Alfat pada video-video berikutnya. Jadi langsung kepada pengertian hadis sahih. Saya akan menerangkan pada papan tentang hadis makbul. Hadis makbul itu pada pembahasan ini ada dua pembahasan, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Sahih itu ada sahih li dzati dan ada sahih li ghairi. Kemudian hasan itu ada hasan li dzati dan ada hasan li ghairi. Yang kita akan bahas pada kali ini adalah hadis sahih li dzati. Dalam hadis makbul bagian sahih li dzati ini ada 5 syarat untuk kemudian hadis itu disebut hadis sahih li dzati. 5 syarat ini yang akan kita bahas. Itu ada 5 syarat. Yang pertama adalah ittisalu sanad, tersambung sanadnya. Jadi sanad dari mabda sanah yang insya Allah akan saya terangkan pada contoh hadis sahih nanti, itu tersambung sampai ke muntahah sanad. Maka kalau itu semua tersambung, bertemu dan meriwayatkan, maka itu disebut ittisalu sanad. Kita sudah bahas kemarin sanad itu pada video sebelumnya, bahwa sanad itu rentetan rawi yang mengantarkan kita kepada matan. Itu sanad. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah adalatur ruwah.
adalatur ruwah. Adalatur ruwah itu rawi-rawi itu mempunyai sifat adil. Nah, adil ini ada pembagiannya, yaitu ada penjelasannya. Yaitu hendaklah seorang rawi itu musliman. Nah, sudah tentu seorang yang perawi hadis itu, orang yang meriwayatkan hadis sudah tentu harus Islam. Karena apalagi ini menyangkut hadis, yang hadis itu untuk menjelaskan Al-Quran. Jadi seorang perawi, seorang muslim itu sudah semestinya begitu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mimman tardawna minasyuhada. Itu orang-orang yang kalian ridhoi dari para syuhada, saksi. Maka seorang yang bukan muslim itu bukan seorang yang diridhoi. Kemudian ada seorang rawi yang adil itu, hendaklah dia itu balighon. Balighon yaitu dia sudah balik, sudah sampai akalnya sudah sampai dan perasaannya juga sudah sampai, artinya bisa membedakan. Maka biasanya disebut perbedaan ini dengan tamyiz tam, yaitu secara akal dia bisa membedakan, secara perasaan juga dia sudah bisa membedakan. Maka balighon ini juga sudah semestinya pada seorang rawi, karena sudah menjadi tanggung jawab yang besar pada seorang rawi yang baligh itu, karena membawa hadis ini untuk menjelaskan Al-Quran. Nah, maka seorang yang baligh itu bisa menghindari, karena dia sudah bisa membedakan antara yang jelek dan yang baik, akal dia, hati dia juga bisa membedakan yang baik dan yang jelek. Maka dengan itu seorang perawi bisa meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh agama. Kemudian akilan, yaitu seorang yang berakal. Tentu seorang yang berakal ini, dengan dia berakal itu, maka apa yang dia omongkan itu dia dalam keadaan siap, dalam keadaan sadar. Nah, seorang yang berakal itu bisa sampai pada kejujuran. Nah, adalatur ruwah itu 3 ini, yaitu musliman, yang kedua adalah balighon, yang ketiga adalah akilan, seorang yang berakal. Karena akal itu menuntun dia untuk kepada kebenaran. Dan adalatur ruwah juga salah satunya adalah yang dia itu perawi tersebut tidak berbuat fasik, yaitu yang tidak fasik, tidak berbuat kerusakan. Jadi contohnya semisal pada kehidupannya dia sering berdusta, nah, maka rawi tersebut masuk kepada rawi yang memiliki sifat fasik. Maka kalau sudah rawi itu yang tidak memiliki sifat fasik, maka sudah tentu dia menjauhi dosa-dosa besar. Yang dosa-dosa besar itu akan mengantarkan dia kepada kefasikan. Atau dia tidak mengulangi dosa-dosa kecil. Nah, yang dosa-dosa kecil ini juga akan mengantarkan kepada dosa-dosa besar. Yang dosa-dosa besar itu akan menjadikan dia seorang yang fasik. Ini adalah turwah. Jadi yang juga tidak fasik, bukan seorang yang fasik. Terus kemudian yang ketiga adalah dhabtul. Dhabtur ruwat, yaitu seorang perawi memiliki hafalan yang kuat. Dhabtur ruwat ini dalam syarat sahih lidzatihi itu ada terbagi menjadi 2.
yaitu Dhabtus Sadri dan Dhabtul Kitabi. Dhabtus Sadri itu seorang perawi yang memiliki hafalan yang kuat. Nah, hafalan yang kuat ini, di samping hafalan yang kuat ini juga dia tidak mudah untuk lupa terhadap hadis tersebut, yaitu Dhabtus Sadri. Kalau Dhabtul Kitabi adalah seorang yang menjaga hafalannya itu dengan tulisan. Maka dia ketika mendengarkan riwayat, seorang perawi ini menulis dalam kitabnya. Dan ketika meriwayatkannya, seorang perawi itu membawa kitabnya untuk meriwayatkan hadis tersebut. Dhabtul Kitabi itu tidak kuat kalau misalnya meriwayatkan dengan tidak ada kitab di hadapannya. Jadi Dhabtul Kitab itu kalau dia bawa kitab, perawi tersebut membawa kitab, maka dia dhabit, kuat hafalannya. Tapi kalau tidak membawa kitab, maka bisa kurang kuat hafalannya. Jadi kalau misalnya Dhabtus Sadri itu dia kuat hafalannya dengan kitab ataupun tanpa kitab. Yang keempat adalah syarat hadis sahih adalah adamul ilah. Adamul ilah itu satu riwayat itu tidak berpenyakit. Nah, biasanya ilat itu ditemukan pada hadis yang zahirnya itu atau kelihatannya itu sahih. Akan tetapi setelah dicek berulang kali, setelah dicek lebih teliti, terdapat ilat yang membuat hadis itu jatuh kesahihannya. Bisa membuat hadis itu dhaif. Nah, untuk kemudian bisa tahu kita riwayat tersebut ada ilat atau tidak, nah, sudah wajib kita untuk merujuk kepada kitab-kitab ilal. Contoh kitab-kitab ilal yang kecil adalah kitab Ilal Yahya bin Ma'in atau kitab Ilal Ahmad bin Hanbal. Nah, dari kitab-kitab ilal yang kecil itulah para ulama ahli ilal membuat kitab-kitab yang besar. Itu merujuk ke kitab-kitab ilal kecil itu seperti Ilal Tirmidzi, terus kemudian Ilal Ibnu Abi Hatim dan lain sebagainya. Adamul ilat ini tidak mungkin kita bisa menentukan tanpa merujuk kepada kitab-kitab ilal. Karena tidak mungkin kita bisa menentukan itu kecuali para ulama yang dahulu. Karena orang yang ahli ilal itu dia menghafal jalur periwayatan. Seperti seorang rawi ini menghafal seorang rawi yang menghafal jalur periwayatannya muridnya dari jumlah hadisnya. Terus kemudian kepada siapa saja dia meriwayatkan. Nah, seperti itu tidak mungkin ditemukan pada zaman yang sekarang ini. Maka kita harus sudah sewajibnya untuk merujuk kepada kitab-kitab ilal. Terus yang kelima adalah adamus syaz, yaitu satu riwayat itu tidak bertentangan dengan yang lebih sikoh. Satu riwayat yang sikoh tidak bertentangan yang lebih sikoh daripada sebelumnya. Nah, kalau sudah hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sikoh daripada hadis sebelumnya, maka sudah dikatakan memenuhi syarat adamus syaz. Nah, untuk mengetahui hadis atau riwayat tersebut tidak syaz, maka kita bisa merujuk kepada kitab-kitab syarah. Sebagaimana contoh yang nanti akan saya jadikan contoh adalah hadis Sahih Muslim. Nah, kita bisa merujuk kepada kitab Sahih Muslim, kitab syarah Sahih Muslim, yaitu Al-Minhaj Syarhu Sahih Muslim bin Hajjaj. Nah, atau kita juga bisa merujuk kepada kitab-kitab ilal juga untuk mengetahui hadis itu, riwayat itu syaz atau tidak. Nah, ketika satu riwayat atau satu hadis itu sudah memenuhi 5 syarat hadis sahih ini, maka hadis itu tersebut bisa dikatakan atau
sudah bisa dikatakan hadis itu hadis sahih. Hadis sahih lidati, atau biasanya orang menyebut sahih saja. Nah, kalau misalnya hadis tersebut tidak memenuhi salah satu syarat ini, maka bisa masuk kepada doif. Atau ketika dobitnya kurang, maka dia bisa masuk ke hasan lidati. Nah, begitu. Nah, baik, untuk memudahkan kemudian kita bisa menentukan hadis itu sahih atau tidak, lebih baik kita langsung praktek kepada pengecekan hadis. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dua hadis, yaitu yang pertama adalah hadis Sahih Muslim. Haddatsana Muhammad bin Bashar. Di sana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Kemudian qala haddatsana Syu'bah bin Hajjaj. Qala haddatsana Abu Tayyah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala basyiru wa la tunaffiru. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yassiru, mudahkanlah semua urusan. Kita disuruh mempermudah urusan manusia. Wala tu'assiru, janganlah mempersulit urusan orang. Wa basyiru, dan berikanlah kabar gembira. Wala tunaffiru, dan jangan bikin orang lari dari agama. Nah, di sini kalau misalnya kita gambarkan pohon salatnya begini. Nabi, terus kemudian kepada Anas,
Anas kepada Abu Tayyah. Abu Tayyah menyampaikan kepada Syu'bah. Syu'bah menyampaikan kepada Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Yahya bin Sa'id Al-Qattan menyampaikan kepada Muhammad bin Bashar. Baru kepada Mukharrij, Imam Muslim. Nah, seperti ini. Kalau kita mau menggambarkan dari hadis tersebut pohon sanadnya. Nabi menyampaikan kepada Anas, Anas menyampaikan kepada Abu Tayyah, Abu Tayyah menyampaikan kepada Syu'bah, Syu'bah menyampaikan kepada Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Yahya bin Sa'id Al-Qattan menyampaikan kepada Muhammad bin Bashar, Muhammad bin Bashar menyampaikan kepada Muslim sebagai Mukharrij. Nah, untuk mengecek hadis ini dia termasuk hadis sahih atau tidak, maka kita langsung cek dalam kitab-kitab rijal, kitab pengecekan hadis. Hadis ini saya memakai kitab Tadhibut Tahdhib untuk perwakilan dari kitab-kitab yang lainnya seperti Syarhul A'lam dan lain sebagainya. Itu kita cek dari yang pertama ada Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar. Kunyanya adalah Abu Abdullah Al-Kufi. Jadi seorang yang tinggal di Kufah. Seorang tinggal yang di Kufah. Namanya adalah Muhammad bin Bashar atau bergelar Ibu Abu Bakar. Abu Bakar Al-Hafidh Al-Basri, seorang yang tinggal di Basrah. Nah, di sini saya mengutip perkataan An-Nasa'i. Yaitu An-Nasa'i berkata solihun. Jadi An-Nasa'i di dalam kitab Tadhibut Tahdhib di biografi Muhammad bin Bashar. Yaitu ini Muhammad bin Bashar mengomentari Muhammad bin Bashar, berkata An-Nasa'i solihun la ba'sa bih. Yaitu Muhammad bin Bashar adalah seorang yang soleh, la ba'sa bihi, tidak apa-apa dengan Muhammad bin Bashar. Artinya tidak ada kedaifan, tanda-tanda kedaifan dalam Muhammad bin Bashar. Kemudian berkata juga Al-Ijli mengatakan siqatun, itu seorang yang siqah, katsirul hadis, yang banyak hadisnya, wa kana haikan, dan dia adalah seorang periwayat. Nah, dari perkataan-perkataan para ahli hadis dalam kitab Tadhibut Tahdhib ini, di dalam biografinya Muhammad bin Bashar, ini menunjukkan bahwasanya perawi yang bernama Muhammad bin Bashar ini adalah seorang perawi yang siqah, yang juga adil. Karena di antara para ahli hadis yang berkomentar dalam biografi dalam kitab ini, tidak ada perawi yang mencelah Muhammad bin Bashar. Nah, karena tidak ada yang mencelah terus kemudian banyak yang mensiqahkan, maka di sini maka perawi ini adalah perawi yang siqah. Terus kemudian ditambah bahwa dijelaskan di sini di dalam biografi singkat Muhammad bin Bashar, di bawahnya ada tertulis rawaan, yang berarti itu gurunya. Ditulis juga di sini bahwasanya Muhammad bin Bashar bertemu dengan Yahya bin
Sa'id Al-Qattan. Nah, dengan bukti ini juga sanad ini atau rawi ini Muhammad bin Bashar dengan Yahya bin Sa'id Al-Qattan itu bertemu. Nah, sudah memenuhi syarat. Yang pertama adalah turwah, terus yang kemudian dia juga dobit turwah, karena tidak ada yang mencela tentang kedobitannya. Terus yang ketiga adalah ittisalus sanad. Jadi bertemu perawi Muhammad Bashar antara Yahya bin Sa'id. Nah, nanti kita cek setelah ini apakah bertemu semua. Maka kalau jika bertemu semua ini dikatakan ittisalus sanad. Nah, kemudian kita cek yang kedua adalah Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Yahya bin Sa'id Al-Qattan bin Farruh. Yahya bin Sa'id bin Farruh Al-Qattan. Namanya adalah seperti itu. At-Tamimi, gelarnya adalah Abu Sa'id Al-Basri, seorang yang tinggal di Basrah. Juga Al-Hafidh, seorang yang hafidh, hafal hadis. Nah, di sini saya mengutip perkataan Al-Qawariri dari Ibnu Mahdi, mengatakan mengomentari Yahya bin Sa'id Al-Qattan, katanya adalah ma ra'aitu ahsanu dan lil hadis wala ahsanu talaban lahu min Yahya Al-Qattan wa Sufyan bin Hubaib. Tidaklah aku melihat yang lebih baik pengambilan bagi hadis, dan tidaklah aku juga melihat yang lebih baik menuntut ilmunya bagi hadis tersebut kecuali Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Jadi Al-Qawarir dari Ibnu Mahdi ini memuji Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Terus kemudian juga di sini dikatakan dari berkata Ahmad bin Yahya bin Jarud dari Ibnul Madini mengatakan ma ra'aitu asbatu min Yahya bin Sa'id Al-Qattan, mengatakan bahwasanya Yahya bin Sa'id Al-Qattan itu seorang yang paling kuat di pandangan Ibnul Madini. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya Yahya bin Sa'id Al-Qattan juga termasuk perawi yang sikoh, tanpa ada salah satu ahli hadis dalam kitab ini yang mencelahnya. Juga dikatakan dalam biografi singkat di bawahnya ada tulisan Ro'an, yaitu yang menunjukkan guru daripada Yahya bin Sa'id Al-Qattan ini, menunjukkan bahwasanya Yahya bin Sa'id Al-Qattan bertemu dengan Syu'bah. Nah, ini juga menjadi bukti bahwasanya mereka bertemu dan meriwayatkan hadis. Nah, kita cek selanjutnya yaitu Syu'bah bin Hajjaj. Namanya adalah Syu'bah bin Hajjaj bin Warad Al-Ataki Al-Ashdi. Sini saya mengutip perkataan Ibnu Mahdi yang mengatakan kana Tsauriyu yaqulu, adalah Tsauri berkata Syu'bah Amirul Mukminin fil hadis. Syu'bah adalah seorang Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin di dalam hadis. Juga mengatakan Imam Syafi'i mengatakan mengomentari Syu'bah bin Hajjaj, yaitu katanya laula Syu'bah ma'urifal haditsu bil Iraq. Jikalau bukan karena Syu'bah bin Hajjaj tadi, maka tidak diketahui hadis di Irak. Jadi dia seorang yang terkenal di Irak. Kemudian juga berkata Yahya bin Sa'id Al-Qattan mengomentari Syu'bah berarti sebagai gurunya. Di sini Yahya meriwayatkan dari Syu'bah. Artinya Syu'bah
jadi guru bagi Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Mengomentari katanya, ma ra'aitu ahadan qattun ahsanu hadisan min Syu'bah. Jadi Yahya bin Sa'id Al-Qattan mengatakan, aku tidak melihat seorang pun yang lebih baik dalam hadis daripada Syu'bah bin Hajjaj Al-Qattan. Dalil ini juga sebagaimana Yahya bin Sa'id juga Muhammad bin Bashar adalah sebagai dalil untuk Syu'bah bin Hajjaj menjadi rawi yang siqah, tanpa ada seorang ahli hadis dalam kitab ini Tadribut Tahdhib dalam biografinya yang mencelah Syu'bah bin Hajjaj Al-Qattan. Terus kemudian disebutkan juga dalam catatan guru-gurunya yang ada pada bawah dari nama Syu'bah bin Hajjaj, dari biografi Syu'bah bin Hajjaj, di bawahnya ada tulisan rawaan, itu menunjukkan gurunya. Di sini juga disebutkan bahwasanya Syu'bah bin Hajjaj bertemu dengan Abu Tayyah. Nah, kemudian kita cek Abu Tayyah. Abu Tayyah namanya adalah Yazid bin Humaid. Abu Tayyah adalah kunyah seorang yang berasal dari Basrah. Nah, di sini saya mengutip perkataan Abdullah bin Ahmad dari bapaknya, mengatakan sabetun sikotun. Jadi seorang yang kuat dan seorang yang siqah. Juga perkataan Ibnu Ma'in, Abu Zur'a dan Nasai mengatakan sikotun, seorang yang siqah. Nah, dengan ini juga maka Yazid bin Humaid atau Abu Tayyah kunyahnya juga menjadi rawi yang siqah dengan dalil-dalil perkataan para ahli hadis dalam biografinya. Juga dalam catatan gurunya atau di sini disebut rawaan, disebutkan bertemu dengan Anas. Artinya bersambung dari Muhammad bin Bashar sampai kepada Anas bin Malik, karena Anas bin Malik dari Nabi Muhammad SAW. Nah, dari pengecekan kita tadi dari Muhammad bin Bashar, kemudian Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Syu'bah bin Hajjaj, Abu Tayyah, Anas sampai kepada Nabi, semuanya bertemu dan meriwayatkan hadis. Maka sudah memenuhi salah satu syarat hadis sahih, yaitu ittisalus sanad. Dan setelah kita cek juga dalam kitab Tadribut Tahdhib, dari Muhammad bin Bashar sampai Abu Tayyah tidak ada satupun ahli hadis yang mencelah kedobitannya atau keadilannya. Maka sudah 3 syarat hadis sahih terpenuhi dalam sanad hadis ini. Kemudian juga tidak ditemui ilat dalam hadis ini, dan tidak ada juga syadz dalam hadis tersebut. Setelah kita cek matan dan sanadnya, terus dengan bantuan kitab-kitab syarah hadis juga tidak ditemui yang bertentangan dengan hadis ini. Maka hadis ini sudah termasuk contoh satu hadis sahih yang memenuhi 5 syarat pada syarat-syarat hadis sahih tersebut. Nah, Anas sebagai sahabat tidak perlu dicek karena Anas adalah sahabat, dan sahabat itu dalam ayat disebutkan wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar waladina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi Allah meridhai para sahabat pada ketetapan-ketetapan yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi sebelum memberikan contoh bahwasanya Muhammad bin Bashar ini adalah sebagai mabda'us sanah. Mabda'us sanad.
yaitu permulaan sanad, awal-awal dari sanad, yaitu gurunya Mukharij Muhammad bin Bashar. Sedangkan Muslim itu adalah Mukharij. Mukharij itu adalah orang yang menulis kemudian membukukan kitab, membukukan hadis. Muhammad bin Bashar adalah Mabda'us Sanah, dan Anas bin Malik adalah sebagai Muntahas Sanah. Atau puncak sanad. Nah, di antara mabda sanad dan muntahan sanad ini disebut ustas sanad. Ustas sanad. Maka kalau Anas adalah sebagai muntahas sanad dan gurunya Mukharij yaitu Muhammad bin Bashar, atau nanti di kitab-kitab hadis lain ditemukan yang lain adalah mabda sanad, maka di tengah ini di antara muntahah dan sanad ini adalah disebut ustas sanad. Walaupun nanti perawinya hanya 3 atau 2 atau lebih dari 3, itu disebut ustas sanad. Nah, dari mabda sanad ini terus sampai kepada muntahah sanad ini, jika bertemu maka dinamakan ittisalus sanad, yaitu bersambungnya sanad. Baik, saya berikan contoh yang kedua, yaitu hadis riwayat Abu Dawud. Haddatsana Abdullah bin Maslamah haddatsana Sulaiman bin Mughirah haddatsana Sabit an Anas haddatsana Sabit an Anas qala khadamtu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam asyara sinina bil Madinah. Asyara sinina bil Madinah wa ana gulam, dan seterusnya. Ya, di sini potongan. Nah, di sini kalau misalnya kita gambarkan pohon syaratnya begini. Nabi menyampaikan kepada Anas, Anas menyampaikan kepada Sabit, Sabit menyampaikan kepada Sulaiman.
Abdullah bin Mughirah menyampaikan kepada Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah kepada Mukharrij, yaitu Abu Dawud. Nah, ini tadi kita sudah jelaskan bahwasanya ini sahabat adalah muntaha sanad. Dan gurunya Mukharrij, yaitu Abdullah bin Maslamah al-Qanabi, menjadi mabda' sanah. Mabda' sanad. Nah, maka yang tengah ini antara muntaha sanad dan mabda' sanad adalah disebut wusta. Wusta sanad. Ini adalah Mukharrij. Nah, untuk mengetahui hadis ini sahih atau tidak, maka kita cek dalam kitab pengecekan hadis. Nah, seperti contoh sebelumnya, saya juga memakai Tadhibut Tahdhib sebagai perwakilan dari kitab-kitab pengecekan hadis seperti Syiarul A'lam dan sebagainya. Kita cek dari pertama, yaitu Abdullah bin Maslamah al-Qanabi. Abdullah bin Maslamah al-Qanabi, namanya adalah Abdullah bin Maslamah bin Qanab al-Qanabi, atau memiliki kunyah Abu Abdurrahman al-Madani. Dan di sini saya mengutip perkataan Al-Ijli. Al-Ijli mengatakan Basriyun. Nah, di sini saya mengutip perkataan Al-Ijli. Al-Ijli berkata, Basriyun sikotun. Nah, Abdullah bin Maslamah al-Qanabi itu adalah seorang yang tinggal di Basrah. Sikotun, seorang yang sikoh juga. Rajulun salihun, seorang laki-laki yang soleh. Nah, perkataan sikotun kemudian rajulun salihun itu juga menandakan bahwasanya rawi tersebut sikoh. Nah, kemudian di sini juga Abu Zur'ah berkata, ma katabtu an ahadin ajalla fi ainayya minhu. Tidaklah aku menulis dari seorang yang lebih cemerlang pada mataku dari Abdullah bin Maslamah al-Qanabi. Ini juga termasuk pujian yang menandakan bahwasanya Abdullah bin Maslamah al-Qanabi itu adalah seorang rawi yang siqah. Ada juga perkataan di sini Abu Hatim yang mengatakan siqatun hujatun. Nah, sama seperti rajulun solihun, siqatun basriyun, siqatun hujatun juga menjadi dalil bahwasanya rawi Abdullah bin Maslamah al-Qanabi itu adalah seorang rawi yang siqah. Kemudian jika dilihat catatan gurunya dari tulisan rawaan itu, yaitu seperti yang saya jelaskan di bawah nama panjang dari Abdullah bin Maslamah al-Qanabi. Di namanya Abdullah bin Maslamah al-Qanabi, di bawahnya ada tulisan rawaan yang menunjukkan bahwa saya itu adalah syekh-syekhnya atau guru-gurunya daripada Abdullah bin Maslamah al-Qanabi, yaitu salah satunya Sulaiman bin Mughirah disebutkan, yang berarti bahwasanya Abdullah bin Maslamah al-Qanabi ini bertemu dengan Sulaiman bin Mughirah. Nah, di bawahnya rawaan ada wa anhu yang menunjukkan murid daripada Abdullah bin Maslamah al-Qanabi. Juga disebutkan di sini bahwasanya muridnya adalah Abu Dawud dan bertemu. Nah, kata rawaan dan wa anhu di situ itu menunjukkan bahwasanya rawi tersebut
itu bertemu dengan guru-guru yang disebutkan dalam kitab ini. Seperti contoh Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab Al-Qa'nabi yang meriwayatkan dari Aflah bin Humaid. Ini juga termasuk guru daripada Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Yang disebutkan Ra'ra'an ini itu adalah guru-guru Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Dan juga seperti yang demikian juga wa anhu. Nah, kemudian kita cek Sulaiman bin Mughirah. Selanjutnya Sulaiman bin Mughirah Al-Qaisi, atau kunyanya adalah Abu Sa'id Al-Basri, seorang yang tinggal di Basrah. Gelarnya atau kunyanya adalah Abu Sa'id. Nah, di sini saya mengutip perkataan Abu Thalib dari Ahmad, mengatakan sabetun. Nah, kata sabetun daripada Ahmad tadi itu juga sebagai dalil bahwasanya perawi Sulaiman bin Mughirah adalah seorang perawi yang sikoh, yang kuat. Sabetun artinya kuat. Sabetun artinya perawi tersebut kuat. Juga berkata qala Ishaq bin Mansur berkata dari Yahya bin Ma'in, mengatakan sikotun, mengomentari rawi Sulaiman bin Mughirah mengatakan sikotun. Nah, seperti sabetun menunjukkan bahwasanya Sulaiman bin Mughirah tadi itu perawi yang sikoh. Sini juga An-Nasai mengomentari mengatakan sikoh, yang artinya perawi itu sikot. Ditambah Sulaiman bin Mughirah, kalau kita lihat dari rawaan yang menunjukkan bahwasanya gurunya itu, di situ disebutkan bahwasanya Sabit bin Aslam Al-Bunani termasuk salah satu guru Sulaiman bin Mughirah, yang berarti Sulaiman bin Mughirah bertemu dengan Sabit bin Aslam Al-Bunani yang juga meriwayatkan, dan disebutkan wa anhu juga yang menunjukkan murid daripada Sulaiman bin Mughirah. Di sana juga disebutkan Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi juga sebagai murid Sulaiman bin Mughirah. Kita sekarang lanjut ke pengecekan rawi Sabit bin Aslam Al-Bunani. Sabit bin Aslam Al-Bunani atau kunyanya adalah Abu Muhammad Al-Basri, orang yang tinggal di Basrah. Sini saya mengutip perkataan An-Nasai. An-Nasai berkata sikotun. Itu Sabit bin Aslam itu adalah seorang perawi yang sikoh. Kemudian perkataan Abu Hatim yang mengatakan juga di dalam biografi Sabit bin Aslam ini mengatakan asbatu ashabi Anas Az-Zuhri tsumma Tsabit tsumma Qatadah. Abu Hatim mengatakan sahabat-sahabat Anas yang paling kuat itu adalah Zuhri, kemudian Tsabit bin Aslam, kemudian Qatadah. Nah, ini juga kata-kata tersebut menunjukkan bahwasanya perawi Tsabit bin Aslam Al-Bunani itu adalah seorang rawi yang sikoh. Nah, dengan perkataan dalil-dalil dari para ahli hadis di kitab Tadribut Tadrib ini juga menunjukkan
Thabit bin Aslam itu adalah seorang perawi yang sikoh. Juga di samping tidak ada orang para ahli hadis yang mencela dia. Nah, kalau kita lihat juga dalam rawaan yang menunjukkan gurunya, disebutkan juga di situ Anas sebagai salah satu guru daripada Thabit bin Aslam Al-Bunani. Nah, ini menunjukkan juga bahwasanya Sulaiman bin Mughirah bertemu dengan Anas dan meriwayatkan hadis. Nah, baik. Nah, setelah kita cek tadi bahwasanya perawi-perawi seperti Abdullah bin Maslamah Al-Qanabi, terus kemudian Sulaiman bin Mughirah, terus Thabit bin Aslam Al-Bunani, Anas bin Malik tadi, sampai kita cek juga bertemu antara murid dan gurunya, semuanya tidak ada yang bermasalah. Artinya setelah kita cek Abdullah bin Maslamah dari Sulaiman, dari Thabit, dari Anas, sampai dari Anas, semuanya bersambung. Nah, tentu yang seperti ini sudah memenuhi satu syarat hadis sahih, yaitu ittisalus sanadi. Nah, terus kemudian kita cek juga Abdullah bin Maslamah sampai Thabit, tidak ada satu para ahli hadis dalam kitab Tahdhibut Tahdhib, kitab pengecekan hadis, yang mencelah rawi-rawi seperti Abdullah bin Maslamah sampai Thabit bin Aslam Al-Bunani. Nah, kalau kita perhatikan dari Abu Dawud sampai Sulaiman bin Mughirah, itu menggunakan salah satu sigotul ada, yaitu hadatsana. Dan dalam contoh sebelumnya juga disebutkan beberapa perawi yang menggunakan hadatsana, salah satu sigotul ada hadatsana. Yang bermakna hadatsana ini adalah syekh menyampaikan langsung kepada muridnya, yaitu syekh membaca, kemudian muridnya itu mendengar, entah itu mendengar dan menulis atau mendengar saja. Nah, itu juga menunjukkan bahwasanya ketika syekh menyampaikan itu tidak hanya satu murid saja yang mendengarkan, karena hadatsana, lafaz hadatsana itu kita lihat ada lafaz nah yang berarti nahnu. Dalam lafaz hadatsana ini ada nah yang berarti mengandung dhamir nahnu. Artinya guru tersebut, yaitu di sini sebagai contoh Abdullah bin Maslamah Al-Qanabi, ketika menyampaikan kepada Abu Dawud, tidak hanya di situ tidak hanya ada Abu Dawud, akan tetapi ada selain dari Abu Dawud. Nah, makanya cara mengartikannya, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Maslamah. Nah, kami dalam perkataan Abu Dawud di sini bukan hanya Abu Dawud, akan tetapi ada murid-murid Abdullah bin Maslamah Al-Qanabi yang lainnya. Sampai kemudian Thabit baru menggunakan Anas. Nah, dalam salah satu juga sigotul ada ini, itu menunjukkan bahwasanya perawi tersebut tidak bertemu langsung. Akan tetapi kalau misalnya perawi tersebut yang menggunakan perawi yang menggunakan itu sikoh perawinya, tidak ada yang mencelah dalam kitab-kitab pengecekan hadis seperti Tahdhibut Tahdhib dan lainnya, maka seorang perawi itu yang menggunakan itu sudah dipastikan bertemu. Yang menjadi bermasalah adalah ketika yang meriwayatkan adalah seorang mudallis, seorang yang suka menyembunyikan perawi yang lainnya. Maka ditakutkannya mudallis itu menyembunyikan salah satu nama perawi dalam sanad tersebut. Tapi kalau kita lihat Thabit, dia bukan seorang yang mudallis, akan tetapi dia seorang yang sikoh. Apalagi dia meriwayatkan dari Anas bin Malik. Nah, begitu makna sigotul ada, hadatsana dan an. Nah, sesudah kita cek perawi-perawi tersebut,
kedobitannya, terus kemudian keadilannya, tidak ada yang mencela salah satu pun daripada rawi-rawi dalam hadis ini. Juga tidak ada ilat dalam hadis ini, sehingga juga terpenuhi salah satu syarat hadis sahih, yaitu tidak ada ilat dan tidak ada syadz, tidak ada syadz, yaitu hadis ini tidak bertentangan, tidak ada yang menentangi hadis ini dari sisi matan ataupun dari sisi sanad. Nah, seperti yang saya katakan bahwasanya untuk mengetahui hadis itu syadz atau tidak, maka kita perlu kembali atau kita perlu merujuk kepada kitab-kitab syarah seperti Abu Dawud di kitab syarahnya. Nah, maka ini adalah dua contoh hadis sahih beserta pengecekan dalam praktek dalam kitab-kitab pengecekan hadis. Baik, mungkin saya cukupkan sampai sini pembahasan hadis sahih beserta syarat kemudian prakteknya dalam kitab. Nah, insya Allah pada video-video berikutnya saya akan membahas seputar hadis makbul pada bagian-bagian yang sudah saya paparkan dalam papan pada awal video tadi. Taib. Alhamdulillah, kita akhiri video ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman-zaman pun terus berubah, takkan ada yang abadi, takkan ada yang kekal. La'allakum ta'qilun. Imam Bukhari tidak menyebutkan sanadnya. Ilmu mantik ini adalah ilmu logika yang benar. Belutlah ilmu dari buayan ibu kita sampai ke liang lahat. Itu baginya linnas bukan Umat Islam lil hayawan. mulai terlena dengan dunia sehingga kita sebagai seorang pemuda bisa bermanfaat. An-nasu laisal ilma kal bahaim.